semua, perkenalkan, saya Sofia Rahmadini, mahasiswa dari kelas 3C Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifa Padang. Oh iya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, pada masa pandemi saat ini, jangan lupa memakai masker jika keluar rumah dan selalu cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang korupsi, di mana akan mencakup 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian korupsi. Yang kedua, bentuk-bentuk korupsi. Yang ketiga, faktor penyebab korupsi. Sebelumnya, apakah di antara teman-teman ada yang tahu apa itu korupsi? Sebenarnya, kita sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi, karena kata-kata korupsi sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman lihat dan simak video berikut ya. Yang pertama, pengertian korupsi. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, serta penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut Black Law Dictionary, korupsi itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berlawanan dengan kewajibannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk dan jahat. Juga dapat merusakkan karena dapat merugikan negara dan juga masyarakat luas. Yang kedua, bentuk-bentuk korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu. Pertama, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu terdapat pada pasal 2 dan pasal 3, menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah atau dapat juga dihukum pidana mati. Yang kedua, suap menyuap. Suap merupakan suatu hadiah atau penghargaan yang dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku. Tindak pidana korupsi yang terkait suap menyuap diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu dipidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh salah satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik dengan tujuan untuk mengalih miliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta dengan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan dapat dikatakan bentuk korupsi yang paling mendasar karena pelaku memiliki kekuasaan dalam menggunakannya untuk memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya. Tindakan pidana pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Pelaku akan dikenai sanksi pidana yang paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang merupakan ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap suatu hal. Tindak pidana untuk perbuatan curang ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jika seseorang melakukan tindak pidana perbuatan curang, maka akan mendapat sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, atau dengan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Yang keenam, tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana bagi yang melanggar atau melakukan tindak pidana ini dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi merupakan sebuah hadiah, imbalan, atau balasan atas jasa atau manfaat yang diberikan secara sukarela, tanpa ajakan atau janji. Pada dasarnya, gratifikasi ini tidak mengandung unsur korupsi selama tindakan ini tidak menimbulkan kecurangan. Jika menimbulkan kecurangan, maka pelaku akan mendapat sanksi pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi itu sendiri terbagi dua. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Untuk faktor internal, yaitu faktor pendorong korupsi dari dalam diri pelaku, seperti aspek perilaku individu, misalnya seperti sifat tamak atau rakus. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Yang ketiga, penghasilan yang kurang mencukupi. Yang keempat, gaya hidup yang konsumtif. Dapat juga aspek sosial, yaitu dorongan dari keluarganya, karena keluargalah secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengubah sifat pribadi asli dirinya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama, aspek organisasi. Hal ini terjadi karena adanya lemahnya pengawasan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini sering didefinisikan dengan gaya hidup yang konsumtif yang menjadikan penghasilan selalu dianggap kurang. Yang ketiga, aspek politik atau tekanan kelompok. Hal ini dapat dilakukan oleh seseorang karena adanya tekanan dari orang terdekatnya dan juga tekanan dari rekan kerja atau pimpinan yang menuntut pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang keempat, aspek hukum. Hal ini seperti masih banyaknya ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif, tidak adil, yang membuat penegakan hukum masih menjadi masalah karena tidak jelas tujuannya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu penjelasan tentang korupsi dari saya. Mungkin bermanfaat bagi teman-teman dan dapat memberikan ilmu tentang korupsi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.